Slick back. No, no, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named, pimp named, pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Karani Ahmad dengan NIM 231026018. Saya dari Prodi Kedokteran Gigi. Hari ini saya akan menjelaskan tentang paragraf efektif. Oke, yang pertama, paragraf efektif ini apa sih? Jadi paragraf efektif ini elemen penting dalam penulisan yang baik itu dalam bentuk esai, makalah, artikel, atau bentuk penulisan lainnya. Jadi di dalam sebuah karya itu pasti ada paragraf yang efektif. Namun seringkali penulis itu mengalami kesulitan dalam menciptakan sebuah paragraf yang efektif. Nah, penggunaan paragraf efektif ini sebenarnya memiliki fungsi, yaitu dia memudahkan pembaca untuk memahami isi tulisan dan mengikuti alur pemikiran si penulis. Jadi karena itu paragraf efektif ini penting di dalam sebuah tulisan. Nah, hal ini tidak akan membantu penulis untuk menyampaikan ide mereka dengan lebih baik, tetapi juga akan membuat pembaca lebih mudah memahami pesan yang disampaikan. Terus selanjutnya, jadi kita masuk ke dalam sebuah pengertian paragraf yang kalau tadi secara umum, ini secara spesifiknya lagi. Jadi paragraf ini berasal dari bahasa Yunani yang memiliki arti sebelum dan graphein yang berarti menulis. Nah, paragraf merupakan penulisan gagasan-gagasan dalam sebuah rangkaian kalimat yang memiliki satu kepaduan pikiran. Secara umum, terkait definisi, paragraf ini adalah suatu satuan dari bahasa yang tersusun oleh dua buah kalimat atau lebih, di mana kalimat-kalimat tersebut merupakan suatu kesatuan yang utuh baik secara semantik maupun sintaksis. Jadi paragraf ini dia terdiri dari banyak kalimat, lebih dari dua kalimat atau dua kalimat. Selanjutnya, apa sih fungsi paragraf? Nah, jadi fungsi paragraf bagi penulis itu yang pertama, agar tulisan tersusun secara sistematis. Yang kedua, jadi paragraf ini membantu si penulis untuk mengekspresikan dan mengembangkan gagasan dalam bentuk tulisan. Lalu yang ketiga, itu memudahkan penulis dalam pengorganisasian gagasan. Jadi gagasan itu dikelompokkan. Dan yang terakhir, paragraf itu dijadikan pembatas antara satu bab dengan bab lainnya. Nah, kalau fungsinya untuk pembaca, yang pertama memudahkan pembaca untuk membaca tulisan tersebut. Yang kedua juga pembaca dapat memahami maksud si penulis. Selanjutnya ini ada ciri-ciri dari paragraf. Nah, ciri-ciri paragraf ini yang pertama, dia memiliki gagasan utama atau gagasan pokok sebagai topik dalam pengembangan paragraf. Jadi gagasan utama ini terletak di paragraf. Nah, lalu yang kedua, topik ini dituliskan dalam satu kalimat utama sebagai gagasan utama dalam penulisan paragraf. Lalu yang ketiga, ada dalam paragraf juga terdapat beberapa kalimat penjelas yang berisikan detail penjelasan dari kalimat utama. Dan yang terakhir, paragraf ini dituliskan 5 ketukan pada baris pertama penulisan paragraf. Nah, jadi di dalam sebuah paragraf atau di dalam sebuah kalimat yang panjang itu, paragraf itu lebih menjorok ke dalam. Selanjutnya, jadi ada berbagai macam jenis paragraf. Nah, paragraf ini dibagi berdasarkan fungsi, isi, dan letak gagasan utama. Untuk jenis paragraf berdasarkan fungsi dia ada 3, yaitu paragraf pembuka, paragraf isi, dan paragraf penutup. Nah, untuk paragraf berdasarkan isinya dia ada paragraf eksposisi, deskriptif, persuasi, argumentasi, dan naratif. Dan yang terakhir, paragraf yang berdasarkan letak gagasan utama. Yang pertama ada paragraf deduktif. Induktif itu untuk paragraf yang gagasan utamanya di depan, induktif untuk di tengah, induktif untuk di akhir, dan paragraf deduktif induktif itu ada di awal dan juga di akhir. Selanjutnya ada yang dimaksud dengan pola pengembangan paragraf. Nah, pola pengembangan paragraf ini adalah suatu cara penulis untuk mengembangkan gagasan utamanya menjadi sebuah paragraf yang utuh. Pengembangan paragraf menuntut kemampuan penulis untuk memperinci gagasan utama ke dalam gagasan-gagasan bawahan atau penjelas sehingga menjadi sebuah paragraf yang urut. Nah, jadi teknik ilustrasi ini adalah teknik mendeskripsikan topik utama dengan kalimat penjelas sehingga pembaca dapat menangkap gambaran penulis secara nyata. Jadi maksud ini penulis ini membuat sebuah kalimat yang membuat sebuah gagasan, lalu
dikembangkan sebuah gagasan itu menjadi paragraf. Nah, gagasan itu gagasan penjelas, gagasan utama dengan gagasan penjelas di bawahnya untuk menjadi sebuah paragraf yang menjadi sebuah tulisan yang bisa dipahami oleh pembaca. Nah, selanjutnya ada pola pengembangan paragraf. Itu yang pertama ada alamiah. Secara alamiah ada analogi, definisi, klasifikasi, dan sebab akibat. Nah, penulis ini dapat mengembangkan paragraf dengan satu pola tertentu atau kombinasi dua pola atau lebih. Nah, jadi nggak perlu alamiah aja satu karya itu, nggak boleh. Penulis itu boleh menggabungkan antara alamiah analogi atau definisi dengan analogi, klasifikasi dengan definisi, atau sebab akibat. Nah, selanjutnya ini ada ada paragraf yang baik dan benar. Nah, pertama, paragraf yang baik dan benar itu menurut Prof. Dr. Muhammad Siddiq tahun 2020 itu hendaknya memenuhi 3 syarat. Yang pertama itu kesatuan, kepaduan, dan kelengkapan. Nah, untuk kesatuan pikiran artinya sebuah paragraf hanya memiliki satu pokok pikiran atau gagasan utama. Nah, untuk yang kedua itu kepaduan atau sering disebut dengan koherensi. Nah, ini hubungan antar kalimat atau urutan kalimat ini logis. Jadi dia padu. Dan yang terakhir itu kelengkapan. Kelengkapan ini dapat dikatakan sebuah paragraf yang lengkap atau utuh itu jika memiliki pokok pikiran berupa kalimat utama dan pikiran penjelas berupa kalimat-kalimat penjelas. Jadi dia lengkap, ada kalimat utama dan juga ada kalimat penjelasnya. Nah, kalau menurut Saputra tahun 2020, tulisan dalam sebuah paragraf yang baik yang benar itu harus memenuhi syarat-syarat. Yang pertama, mempunyai suatu tema yang jelas. Jadi di sebuah paragraf itu ada temanya. Yang kedua, adanya keterkaitan antara kalimat satu dengan kalimat lainnya. Jadi antara kalimat pertama dan kalimat kedua itu terkait. Yang ketiga, dia mempunyai satu gagasan utama yang ditulis dalam sebuah kalimat topik. Yang keempat, penulis harus memperhatikan ejaan, tanda baca kalimat, diksi, dan bentukan kata. Yang kelima, penulis harus memperhatikan teknik penulisan itu seperti kutipan, sumber rujukan, tabel, dan lain-lain dalam sebuah karya ilmiah. Nah, kemudian yang keenam itu penulisan paragraf yang menjorok ke dalam atau sejajar. Jadi dia seperti yang saya jelaskan tadi, suatu paragraf itu harus menjorok ke dalam untuk di awal kalimatnya. Dan yang terakhir, menurut Saputra ini, penulis ini harus memperhatikan jumlah kosakatanya. Satu paragraf itu 30 sampai 100 kata dan jumlah kalimat itu minimal ada 3 kalimat di dalam satu paragraf. Nah, untuk ciri-ciri paragraf efektif itu yang pertama ada terdapat koherensi antara. Nah, yang kedua dia memiliki kesatuan fokus dalam pembahasan gagasan pokok paragraf. Dan yang terakhir dia memperhatikan keefektifan penulisan kalimat di dalam sebuah paragraf. Nah, untuk kesimpulannya dari paparan mengenai pengertian, fungsi, jenis, ciri-ciri, pola pengembangan, dan syarat-syarat dapat disimpulkan bahwa paragraf ini memiliki peranan penting dalam penyusunan teks atau sebuah karya tulis ilmiah. Paragraf ini bukan hanya sebagai unit penulisan yang terdiri dari beberapa kalimat, tetapi juga sebagai wadah penyampaian ide atau gagasan utama secara terstruktur. Nah, jadi sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.